Halo teman-teman, gimana? Udah pada update ke versi 4 nggak nih e-fakturnya? Karena per tanggal 20 kan sudah tidak bisa digunakan versi yang lamanya. Yuk kita coba kembali, karena yang kemarin kan gagal ya. Jadi yang pertama, teman-teman coba masuk ke installer efaktur.pajak.go.id. Kemudian download versinya baik 32 ataupun 64. Kalau yang 64 berarti bisa saja gunakan yang versi 32. Tapi kalau yang 32 maka nggak bisa ke yang 64-nya. Jadi amannya aku selalu ambil yang 32 saja. Nah, ketika sudah download ya, klik saja download, nanti akan tersave sendiri, tersimpan. Jangan lupa simpannya di mana. Misalnya contohnya sudah aku download di bagian di desktop, maka secara otomatis aku tinggal klik kanan. Tinggal kita klik kanan, kemudian kita lakukan yang namanya extract all. Nah, ini adalah bagian hasil dari ekstraknya. Ya, ini bagian dari hasil ekstraknya, di mana ekstraknya berbentuk seperti ini. Nah, kalau teman-teman punya 3 atau 4 perusahaan, maka di copy saja dulu beberapa, gitu ya. Jadi nggak perlu melakukan ekstrak berulang-ulang. Misalnya ini ada 2 perusahaan, ya udah kita copy dulu, kemudian kita nanti habis itu kita ganti namanya sesuai dengan PT yang kita mau namakan. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita lihat hasilnya harus ada ini semua ya, mulai dari e-faktur, ada berapa item, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ketika kita sudah punya satu, maka kita tulis aja di sini ya, PT misalnya XXX, kemudian di sini, kemudian apa lagi, lalu berikutnya ini PT YYY misalnya gitu. Nah, fungsinya adalah ketika nanti teman-teman bisa ada 3 atau 4 perusahaan ya tinggal di copy saja terus. Tapi bentuknya yang masih harus kosong, belum ada DB dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah lakukan update, maka kita lakukan masuklah ke bagian folder e-faktur kita ya, kemudian kita copy DB dan sertifikat digitalnya. Aku biasa taruh sertifikat digitalnya di dalam folder e-faktur ini dengan tujuan jadi lebih memudahkan kita untuk melakukan pengkopian atau juga backup atau juga kita bisa lihat kembali sebenarnya sertifikat digitalnya itu bakal mati kapan gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika ini sudah kita copy saja, kemudian kita taruh di bagian sini. Tunggu beberapa saat. Jadi teman-teman jangan lakukan langsung tiban gitu ya, jangan ya. Jadi setelah dilakukan ekstrak, kemudian taruh di situ. Jadi ekstraknya sendiri jangan niban yang folder e-faktur kalian yang versi 32 ya, jangan seperti itu, nanti kacau total nantinya. Nah, ketika udah semua ini selesai, ya udah tinggal langsung aja e-tax invoice. Nah, kalau teman-teman dulu itu bermasalah, ya kalau posisinya kayak gini nih, Windows protected ya, udah aja run anyway. Ya, jadi more terus kemudian run anyway. Nah, kalau waktu kemarin tuh masih ada error gitu ya. Jadi terindikasi data cracking dan sebagainya. Ya nggak usah khawatir gitu teman-teman. Nah, sekarang posisinya ini sudah diperbaiki semua. Nah, sekarang kita tinggal tunggu beberapa saat dan seharusnya ini sudah bisa berjalan. Nah, sebentar, kemudian kita lihat di sini, kita coba di text invoice-nya, kita lihat. Nah, sedang melakukan update, harap menunggu. Jadi teman-teman jangan lakukan apapun ya supaya update database-nya ini ya, database ininya bisa berhasil gitu. Karena kalau database-nya tidak terupgrade, maka secara otomatis e-fakturnya juga nggak akan buka gitu. Nah, ini teman-teman bentuknya seperti ini. Kalau kalian berhasil, database tidak bisa dijalankan ya. Ini karena posisinya tadi double ya, gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita ini karena tadi pencet 2 kali gitu. Jadi kita, nah ini posisinya seperti ini. Ya, ini sudah berjalan ya teman-teman. Jadi dikonekkan saja. Kemudian ya tulis saja ya apa ya namanya, passwordnya, emailnya dan sebagainya. Nah,
Ketika ini sudah selesai, secara otomatis ini sudah bisa digunakan. Tetapi betul bisa digunakan? Iya, betul bisa digunakan. Tetapi satu hal yang paling penting adalah kita masuk ke manajemen upload, kemudian kita ke profil PKP. Nah, di dalam profil PKP ini ada refresh sinkronisasi profil PKP dari DJP. Tinggal diklik aja, teman-teman. Nah, setelah diklik, maka secara otomatis dia akan menarik data ini dari server DJP. Ya, kemudian kita langsung masukin saja, ya, masukin captcha-nya, password-nya, password sertifikat digitalnya, ya sudah. Nah, sinkronisasi berhasil, ya sudah, kita tinggal simpan saja. Ya, ini harusnya diisi semua ya, ini diisi semua. Ada kode pos, ya, yang kosong-kosong teman isi semua, simpan.